Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat kembali bergabung di dalam doa pagi online. Mari kita memulai hari ini dengan berdoa dan memohon pertolongan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan yang tak bersudahan di dalam kehidupan kami. Baik pada saat kami bekerja, bahkan pada saat kami tidur, kami percaya Engkau selalu menolong dan melindungi kami. Maka kami dengan ucapan syukur berterima kasih kalau hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar dan siap untuk melakukan segala tugas pekerjaan kami. Bekalilah kami pagi hari ini dengan firman-Mu, supaya kami menjadi semakin mantap melangkah, dipenuhi damai sejahtera di sepanjang perjalanan hidup sehari ini. Berfirmanlah Tuhan, sebab di dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 124. Mazmur 124, tema kita hari ini adalah mengakui pertolongan Tuhan. Mazmur 124. Nyanyian ziarah Daud. Sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, hendaklah Israel berkata demikian, sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, ketika manusia bangkit melawan kita, pasti mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka bangkit terhadap kita, pasti air telah menghanyutkan kita. Banjir telah menenggelamkan kita. Pasti banjir telah menenggelamkan kita. Air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Nyawa kita terluput seperti burung dari jerat perangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, waktu di Semarang, saya sering dengar orang mengucapkan kata bejo. Misalnya ketika seorang mahasiswa diterima masuk ke universitas negeri, temannya kemudian mengatakan, bejo kowe, iku kesempatan sing apik banget. Kamu beruntung, itu kesempatan yang sangat bagus. Apa sih artinya bejo? Dalam bahasa Jawa, bejo itu artinya beruntung atau untung. Kata bejo dipakai ketika orang mendapatkan hadiah dari undian, sukses diterima bekerja, mendapatkan kesempatan langka, atau nyaris ketabrak mobil, tapi selamat. Jadi kata bejo itu menyatakan bahwa hal-hal yang baik yang terjadi di dalam diri kita itu disebabkan karena gabungan faktor keberuntungan dan faktor kebetulan. Nah, saya dan saudara-saudara mungkin tidak banyak memakai kata bejo, tapi mungkin kita punya konsep yang sama ketika menghadapi hidup sehari-hari. Pada waktu sukses mencapai sesuatu, sering kita menganggapnya sebagai sebuah kebetulan atau keberuntungan. Atau itu terjadi karena bantuan atau kebaikan teman. Nah, pemazmur dalam Mazmur 124 ini mengingatkan kita untuk mengakui bahwa semua pertolongan yang kita alami pada hakikatnya itu datang dari Tuhan. Pemazmur kemudian memberikan dua contoh. Contoh pertama ketika orang Israel selamat dari kejaran musuh. Pernah mereka dikejar-kejar oleh musuh yang siap untuk membunuh mereka. Tapi akhirnya mereka bisa lolos, mereka bisa selamat. Nah, pemazmur mengatakan, sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, ketika manusia bangkit melawan kita, pasti mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka bangkit terhadap kita. Di sini pemazmur mengakui bahwa mereka bisa lolos dari kejaran musuh itu bukan karena kaki mereka lebih cepat daripada kakinya musuh. Bukan karena mereka lebih cerdik sehingga sulit dikejar. Bukan juga karena musuh mereka itu salah perhitungan.
sehingga mereka bisa lolos. Ya mungkin saja faktor-faktor tadi ikut menentukan. Tapi di atas semua itu, kata pemazmur, keselamatan dari kejaran musuh itu terjadi karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhan ada di pihak mereka. Karena Tuhan proaktif membela dan meluputkan mereka. Contoh kedua, pemazmur mengatakan ketika orang Israel selamat dari bencana alam, ya pernah mereka hampir mati tenggelam ketika datang banjir yang dahsyat, tapi ternyata mereka luput dari maut. Itu terjadi bukan karena faktor bejo atau keberuntungan atau kebetulan, tapi lagi-lagi karena Tuhan beserta mereka. Pemazmur mengatakan jika bukan karena pertolongan Tuhan, pasti air telah menghanyutkan kita. Pasti banjir telah menenggelamkan kita, air yang meluap-luap itu. Saudara, apa sih pentingnya mengakui pertolongan Tuhan setiap kali kita mengalami hal-hal yang baik dan indah? Mengapa kita perlu mengakui pertolongan Tuhan? Ada dua sebab, saudara. Yang pertama, supaya kita tidak terjebak dalam kesombongan. Saudara, kesombongan itu muncul ketika kita merasa bisa mandiri, berdikari tanpa campur tangan Tuhan. Kesombongan datang ketika kita memiliki sikap percaya diri yang berlebihan. Kita merasa kesuksesan atau keberhasilan yang kita capai terjadi memang karena sudah sewajarnya kita raih. Karena kita ini hebat. Pada waktu anak kita jadi juara di sekolah, dalam hati orang tua mengatakan, siapa dulu dong bapaknya? Siapa dulu dong ibunya? Ketika orang memberi pujian dan tepukan tangan pada kita, salut atas prestasi kita, dalam hati kita berkata, ya benar, ternyata nggak sia-sia deh selama ini gue latihan abis-abisan setengah mati. Ini hasilnya. Jadi, tanpa mengakui pertolongan Tuhan, kita akhirnya menjadi manusia yang sombong dan suka mengandalkan diri sendiri. Kita lupa bahwa tanpa Tuhan, setinggi apapun prestasi kita, nanti ujung-ujungnya bisa berantakan. Kolega saya, almarhum Boksunyo, pernah bercerita satu hari dia diminta oleh seorang pemuda untuk memimpin kebaktian syukur atas pembukaan usaha barunya. Nah, sang pemuda itu memang pada waktu itu sudah sukses dalam bisnis yang dia wariskan dari orang tuanya. Dalam khotbahnya, Boksunyo menekankan bahwa kesuksesan yang diperoleh dalam bisnis itu datangnya dari Tuhan. Nah, setelah ibadah selesai, lalu Boksu didatangi oleh orang tua dari si pemuda yang waktu itu juga hadir. Seorang bos yang dari dulu memang sudah tidak percaya Tuhan. Dengan sinis, si bos itu mengatakan, sorry ya Pak Pendeta, anak Owe jadi sukses seperti sekarang, itu karena Owe didik dari kecil. Owe gembleng sampai jadi orang yang ngerti caranya bisnis. Boksu waktu itu kaget mendengar kritik si bos itu, tapi dia diam saja. Puluhan tahun kemudian, Boksunyo dipanggil lagi oleh sang pemuda yang sekarang sudah punya anak, sudah punya istri, sudah sukses. Kali ini dia dipanggil untuk mendoakan ayahnya yang dirawat di ICU rumah sakit. Rupanya orang tuanya sedang sekarat. Lalu si anak bertanya, mau nggak dipanggilin pendeta? Dia mau. Jadi datanglah Boksunyo, diajak saya ikutan besuk di ruang ICU. Setelah menemui si mantan bos yang sekarang terbaring lunglai, dipasangi berbagai alat medis, Boksu membacakan 1-2 ayat Alkitab dan memberikan uraian singkat, lalu bertanya, jadi apa Bapak mau percaya berserah kepada Tuhan Yesus? Percayakah bahwa hanya Tuhan yang mampu dan mau menolong, memberikan semua dan segalanya yang terbaik untuk Bapak? Dia mengangguk, lalu kami mendoakan dia. Setelah selesai berdoa, matanya terlihat basah, berkaca-kaca, dan itulah hari terakhir kami bisa melihat dia. Dan hari itu saya banyak belajar dari kejadian itu tentang apa artinya mengakui pertolongan Tuhan. Selama puluhan tahun, Bapak itu tidak mau mengakui pertolongan Tuhan. Apa akibatnya? Tanpa sadar, ia terjebak dalam rasa percaya diri yang berlebihan. Dia tidak menyadari keterbatasan dirinya. Dia merasa sanggup bisa menempatkan dan mendapatkan segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Sampai akhirnya dia sadar bahwa kekuatannya
Dan kejayaannya itu ada batasnya, ada masanya. Cepat atau lambat, apa yang dia dulu miliki bisa diambil satu persatu. Termasuk kekuatan, kesehatan, dan umur hidupnya. Akhirnya pada saat sekarat, mau tidak mau dia harus mengakui bahwa dia butuh pertolongan Tuhan. Bukankah lebih indah jika sejak muda dia sudah mengakui pertolongan Tuhan? Saudara, mengakui pertolongan Tuhan itu penting supaya kita tidak terjebak dalam kesombongan. Yang kedua, kenapa penting mengakui pertolongan Tuhan? Supaya kita bisa hidup bersyukur. Kalau kita mengakui bahwa hidup kita, kesehatan kita, keluarga kita, pekerjaan, bahkan nafas kita itu datang dari pertolongan Tuhan, kita jadi bisa bersyukur untuk setiap hal kecil, hal biasa, hal sederhana yang kita alami dalam hidup sehari-hari. Makin sering kita bisa bersyukur, makin jarang kita mengeluh atau iri pada apa yang belum atau tidak kita miliki. Ujung-ujungnya hati kita jadi lebih bisa damai menjalani hidup karena penuh dengan syukur. Di masa pandemi COVID-19 yang lalu, ada segelintir orang yang tidak tertular virus. Padahal tetangganya atau orang-orang terdekatnya itu kena. Sebagian menganggap itu terjadi karena imun tubuhnya kuat. Karena dia rajin minum multivitamin, rajin jemuran setiap pagi. Karena dia berhasil mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Bagi orang-orang seperti ini, pengalaman melewati masa pandemi itu tidak banyak berarti. Karena nggak ada yang perlu disyukuri. Ya, semuanya biasa-biasa saja. Beda sekali dengan mereka yang mengakui bahwa dia tetap bisa sehat selama masa pandemi, itu karena pertolongan Tuhan. Bagi orang seperti itu, tiap hari yang lewat, ketika dia melihat tubuhnya masih sehat, hatinya penuh ucapan syukur. Bahkan setelah masa pandemi, dia jadi ikut Tuhan semakin semangat. Karena dia merasa hidupnya sudah dilimpahi banyak berkat selama masa pandemi. Saudara, mengakui pertolongan Tuhan itu penting. Itu membuat kita tidak terjebak dalam kesombongan dan membuat kita bisa hidup dengan penuh ucapan syukur. Maka tidak heran setiap kali kita datang ke gereja mengikuti kebaktian minggu, kalimat pertama yang diucapkan pendeta dari mimbar adalah kalimat yang mengajak umat merendahkan diri dan mengakui pertolongan Tuhan. Pendeta akan selalu mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk mengakui pertolongan Tuhan dalam setiap hal sederhana yang terjadi setiap hari. Bahwa kami bisa bernapas, kami masih bisa beraktivitas, kami punya pekerjaan, kami masih bisa melakukan banyak hal sekalipun kami sedang sakit. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Bahwa kami punya ini dan punya itu. Kami hidup dikelilingi orang-orang yang baik kepada kami. Itu juga semua adalah karena berkat dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hari ini. Segala tugas-tugas yang harus kami lakukan, kami serahkan kepada Tuhan. Juga orang-orang yang kami kasihi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong mereka juga, sama seperti Tuhan menolong kami. Dan kalau hari ini kami menghadapi orang lain, bercakap-cakap, bertukar pikiran, biarlah Tuhan juga menolong kami dalam berbicara, dalam memberikan pendapat, dalam menentukan pilihan. Kami serahkan diri kami masing-masing dalam tangan Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat bertugas, selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.